Kesetiaanmu lebih tinggi dari semua masalahku. Kebaikanmu, kekuatanmu menjadikanku ada sampai hari ini. Tuhan tak tinggalkan, Tuhan tak biarkan, meskipun di saat di titik terendahku. Tuhan tak tinggalkan, Tuhan tak biarkan, meskipun tak mungkin, namun Engkau bekerja. Yesus, Kau yang ku andalkan. Oh, Tuhan tak tinggalkan, Tuhan tak biarkan, meskipun di saat di titik terendahku. Tuhan tak tinggalkan, Tuhan tak biarkan, meskipun tak mungkin, namun Engkau bekerja. Yesus, Kau yang ku andalkan. Oh, Tuhan tak tinggalkan, Tuhan tak biarkan, tak pernah tinggalkan, tak pernah biarkan. Tuhan tak tinggalkan, Tuhan tak biarkan, meskipun tak mungkin, namun Engkau bekerja. Yesus, Kau yang ku andalkan. Yesus, Kau yang ku andalkan. Tuhan tak pernah tinggalkan. Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu lebih daripada hidup. Kebaikanmu tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik, sangat baik, dan terlalu baik bagi kami. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidup. Kebaikanmu Tuhan, tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Ku bersyukur. Bapak, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Kebaikanmu tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah kebajikan kemurahan-Mu selalu mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa kehidupan kami Tuhan dalam rahmat anugerah yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami percaya orang yang benar akan tetap kuat dan bertindak ketika kami hidup di dalam Engkau. Kasih setiamu Tuhan lebih daripada hidup. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami tahu Bapa, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Ketika kami hidup di dalam kebenaran, maka Engkau Tuhan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Bapak, terima kasih Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tetapi orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Oleh sebab itu Bapa di surga, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sambut berkat firman-Mu pada pagi ini. Semua yang percaya diberkati Tuhan.
sama-sama bersyukur, katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami di dalam Gracia Hope Compassion Channel. Kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Tapi percayalah, jikalau kita tetap hidup di dalam Tuhan, maka engkau dapat mengatasi segala perkara. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam Efesus 5, saudara, firman Tuhan berkata bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar. Amin. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kalau dikatakan bahwa pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, artinya setiap hari-hari dalam kehidupan kita itu dikelilingi dengan pencobaan, dikelilingi dengan ancaman, dikelilingi dengan godaan dan tantangan. Tapi apa yang harus kita lakukan supaya kita berkemenangan? Pergunakan waktu yang ada. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Biar kita seperti orang arif, mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, jangan mau dibodohi, saudara. Kalau kita bodoh, saudara, kita punya masalah, kita tiap hari cuma nangis, sayang diri, menyalahkan keadaan, kecewa, pahit. Kemudian tubuh kita, jiwa kita, roh kita makin lama makin lemah. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Jangan kamu bodoh, usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jangan sampai iblis lebih pintar daripada kita. Jangan sampai iblis lebih banyak rancangannya, lebih banyak strateginya daripada kita. Tapi kita harus memasang strategi. Bagaimana kita harus hidup? Bagaimana harus kita bagaimana kita harus survive dunia ini? Saudara, hari-hari ini saya melihat bahwa goncangan ekonomi itu terjadi di mana-mana, dari pusat sampai ke daerah. Bahkan kalau dikatakan bahwa Indonesia itu melakukan begitu banyak pembangunan, saudara, hutang Indonesia itu begitu banyak. Harus berdoa jangan sampai negeri kita ini diambil oleh bangsa yang lain. Saudara, ada begitu banyak aset-aset sumber daya alam, sumber daya mineral yang sebetulnya tidak dikelola oleh bangsa kita. Kita harus berdoa, saudara. Kita adalah orang kaya yang pergi ke luar negeri untuk mencari penghidupan di luar negeri karena merasa gaji di luar negeri lebih baik. Tapi padahal sebetulnya aset-aset, sumber daya, mineral, kekayaan alam, nikel, dan lain sebagainya itu ada di Indonesia. Kita dicuri di negeri kita sendiri dan kita pergi keluar dan menganggap mereka negeri yang paling kaya. Mengapa, saudara? Jangan bodoh. Kebodohan itu membuat kita tidak menjadi kaya, yang menjadi negara yang kaya, berdiri di atas kaki sendiri. Kita dibodohi oleh dengan ideologi-ideologi zaman. Kita dibodohi dengan strategi perdagangan yang hendak mencuri harta kekayaan dari negeri kita. Saudaraku yang diberkati, kita berdoa, saudara. Kita berdoa jangan sampai kita menjadi penduduk Indonesia yang bodoh dan dibodohi dengan keadaan zaman. Saudara, kita sedang mengalami peperangan ideologi akhir-akhir ini, saudara. Peperangan ideologi antara kepintaran dan kebodohan. Bagaimana iblis berusaha membodohi orang sebanyak mungkin sehingga kita menjadi tidak produktif, sehingga kita mengalami kemiskinan jiwa, kemiskinan rohani, sehingga kita pergi ke negeri lain untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Padahal sebetulnya Tuhan sudah memberkati Indonesia di negeri ini dengan semua yang baik. Saudara, negeri terbesar yang melakukan pinjaman online itu adalah Indonesia. Triliunan dilakukan pinjaman online. Dan makanya orang-orang Indonesia itu banyak yang terlilit hutang. Dan kemudian mereka melarikan diri, ganti handphone, lari, dan lain sebagainya. Saudaraku yang diberkati, jangan bodoh. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Efesus 2 ayat 10 bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik dan yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan yang baik tentu pasti memiliki penghasilan yang baik. Kita pasti tidak akan kekurangan, pasti akan ditolong. Tapi hari-hari ini, saudara, goncangan demi goncangan terjadi. Firman Tuhan sudah berkata di dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai ayat 27 bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan digoncangkan dan akan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Goncangan ekonomi, goncangan emosi, goncangan masalah. Makanya kita itu harus pintar
bukan cuma sekedar IQ, tetapi EQ dan SQ, bahkan AQ, saudara. Spiritual quotient, emotional quotient, dan saudara, kita harus mengupgrade diri kita supaya kita pintar dalam menghadapi masalah-masalah persoalan kehidupan yang ada, supaya kita tetap waras, saudara. Bapak Ibu yang saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa pada pagi ini, engkau dan saya lepas dari lilitan segala macam persoalan pergumulan karena kebodohan yang kita lakukan. Di masa kebodohan, di masa kita berdosa, angkat kedua tanganmu dan katakan, aku lebih daripada pemenang, aku lebih daripada pemenang. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan tetap berkemenangan di dalam Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana kita berdamai dengan akhir zaman yang sudah semakin sukar, sudah semakin sulit, dan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya pasti akan berkemenangan. Dalam Markus 13 ayat 1 dan 13 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, ketika Yesus keluar dari bait Allah, orang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, kalau lihat gedung-gedung yang hebat itu, tidak satu pun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ayat 3 sampai ayat 13. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, katakanlah kepada kami, milik manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya? Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar dari perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semuanya itu baru permulaan penderitaan dalam zaman baru. Tapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan di muka penguasa dan raja-raja akan aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan Roh. Orang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, keadaan manusia di akhir zaman, usahakanlah kamu mengikuti kehendak Tuhan, jangan kamu bodoh, tapi pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Ada beberapa hal yang kita perhatikan yang akan terjadi di dalam keadaan akhir zaman. Yang pertama, yang sudah pasti, yang sedang terjadi, terus terjadi, yaitu penyesatan. Saudara, penyesatan terjadi di mana-mana. Saudara masih ingat bagaimana Olimpiade Paris, bagaimana they are mocking Jesus, bagaimana mereka meniru Last Supper dengan satu tontonan yang menonjolkan LGBT. Dan ada informasi yang mengatakan bahwa inisiator dari kegiatan itu, saudara, seorang desain dari kegiatan itu, meninggal dunia dengan cara yang tragis. Tuhan punya cara untuk menghukum orang-orang yang tidak takut akan Dia. They are mocking Jesus. Mereka mempermainkan Last Supper. Mereka mempermainkan lukisan Leonardo da Vinci tentang perjamuan terakhir dengan menampilkan tayangan di Olimpiade Paris, sesuatu aktivitas yang mengejek Yesus. Saudara, Olimpiade Paris itu mereka menonjolkan bagaimana kebebasan orang menunjukkan gender-gendernya yang berbeda. Dengan seperti itu, saudara, mereka sedang menghina firman, mereka sedang menghina Alkitab. Penyesatan terjadi di mana-mana, bahwa ideologi itu adalah hal yang paling buruk. Saudara, ketika seseorang jatuh di dalam dosa, dia bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ketika dia kompromi dengan orang lain, dia bertanggung jawab terhadap diri sendiri, dan orang lain dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri dan orang lain, karena dia mendorong orang lain untuk juga jatuh dalam dosa. Tetapi ketika orang menyebarkan pemahaman, orang menyebarkan ideologi, orang menyebarkan satu pengajaran yang sesat, maka firman Tuhan katakan adalah lebih baik diikatkan batu bilangan di lehernya dan dia dibunuh. Saudara, penyesatan adalah dosa amat tidak berkenan di hadapan Tuhan. They are mocking Jesus. Mereka menghina Yesus. Saudara, perhatikanlah bagaimana kita hidup. Hari-hari ini jangan kita terpengaruh dengan penyesatan. Bidat-bidat ada di mana-mana. Itu dari luar, dari dalam. Bahkan agama-agama
baru, saudara, agama-agama dengan pemahaman-pemahaman yang liberal, saudara. Dalam nama Yesus kita tolak semuanya. Penyesatan itu terjadi. Itu yang pertama, keadaan manusia di akhir zaman itu kalau tidak disesatkan, dia juga akan menyesatkan. Hati-hati, saudara. Jangan termasuk di dalam bilangan ini. Tapi kita harus betul-betul mengerti firman. Tiap hari belajar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara, ada peperangan. Saudara, ini baru-baru ini kita akan bagaimana peperangan Ukraina, Rusia, Lebanon, saudara. Perseteruan di mana-mana, bahkan Korea Selatan dan Korea Utara, negeri yang bertetangga saja dengan bahasa yang hampir sama, saudara. Mereka juga mengalami peperangan. Saudara, jangan gelisah dan gentar hatimu. Karena keadaan manusia di akhir zaman itu memang sudah dibuatkan, sedang terjadi, akan terjadi terus. Tapi orang yang berkemenangan dalam Tuhan pasti akan menjadi lebih daripada pemenang. Yang ketiga, gempa bumi. Saudara, gempa bumi, titik-titik gempa bumi itu di seluruh makin banyak ya. Saya melihat bagaimana pengajaran eskatologi waktu baru-baru mereka menghubungkan antara keadaan meteorologi dan geofisika yang mencatat tentang bagaimana titik-titik gempa yang sangat semakin meningkat. Saudara, di Sulawesi Utara saja, saudara, dulu hampir jarang sekali terjadi gempa bumi. Tapi ini, saudara, hampir tiap bulan terjadi gempa bumi di berbagai titik. Gempa bumi, banjir, seperti yang tidak pernah terjadi sebelumnya, itu terjadi, saudara. Yang keempat, kelaparan. Kelaparan terjadi di mana-mana. Saudara, bayangkan, untuk mencari bahan-bahan pokok, sayur kangkung saja saya cari di pasar, itu sukar, saudara. Kemarin saya cari buah-buahan dengan jenis pisang A, itu sukar sekali, saudara. Terjadi kekurangan di mana-mana. Saudaraku yang diberkati, hari-hari ini kalau saudara punya kebun, sebaiknya saudara bercocok tanam, karena banyak orang, bukan saja kelaparan itu terjadi karena goncangan ekonomi, karena perubahan paradigma. Anak-anak muda sekarang sudah tidak mau lagi pergi ke daerah pertanian. Mereka yang punya sawah, orang tuanya yang dulu punya sawah berhektar-hektar dijual, kemudian dijadikan tempat untuk membangun mal-mal dan lain sebagainya. Kelaparan itu terjadi bukan hanya sekedar karena goncangan ekonomi yang betul-betul terjadi, tetapi karena paradigma sekarang orang tidak mau lagi bercocok tanam. Dan terjadi perubahan pola pikir, perubahan gaya hidup, itu yang membuat kekurangan pangan terjadi di mana-mana. Makanya saudara, saya berdoa agar ketahanan pangan bangsa Indonesia itu tetap ada, tetap bangkit dengan Yesus. Amin. Yang kelima, ada terjadi berbagai macam aniaya. Aniaya secara tubuh, fisik, juga mental. Saudara, banyak penyakit psikologis yang terjadi sekarang. Mental health, orang kemudian menyebutnya dengan mental health. ADHD, ada juga ODGJ yang paling banyak sekarang juga, dan ODC, itu banyak sebutan-sebutan baru tentang penyakit-penyakit mental. Aniaya terjadi oleh karena Injil, aniaya terjadi juga karena penyakit mental yang dibuat oleh iblis, sehingga depresi terjadi di mana-mana. Bayangkan saudara, anak-anak kecil bisa depresi. Mereka lari ke game-game online, kemudian mereka main game online bukannya makin sembuh, mereka mendapatkan penyakit yang lain sampai saraf-saraf matanya rusak dan lain sebagainya. Saudara, aniaya terjadi di dalam berbagai segi kehidupan kita. Aniaya terjadi di dalam kehidupan berumah tangga. Aniaya terjadi di dalam KDRT, aniaya terjadi juga dengan mental health, aniaya terjadi juga di pekerjaan. Bagaimana seorang depresi ketika dia harus pergi ke kantor tiap hari, dia stres dan tidak memiliki waktu luang, sehingga dia mengalami gagal di dalam pola pikirnya dan kemudian jatuh di dalam berbagai stres. Saudara, ini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, keadaan manusia di akhir zaman yang terjadi penyesatan, yang kedua peperangan, yang ketiga gempa bumi, bencana dan banjir dan sebagainya, keempat kelaparan, yang kelima aniaya terjadi di mana-mana. Saudara, dengan keadaan seperti ini, apakah yang harus kita lakukan? Kita harus hidup berdampingan dengan goncangan-goncangan di akhir zaman. Penyesatan ada di mana-mana, peperangan ada di mana-mana, gempa bumi, kelaparan, aniaya. Kalau kita bisa menghindar dari 5 keadaan ini, berarti kita orang yang hebat. Tapi paling tidak satu dari keadaan ini akan kita alami di dalam kehidupan kita. Penyesatan di sekitar kita, nggak usah jauh. Di agama kita sendiri, orang akan mengajarkan 2, 3, 4 macam pengajaran yang dengan satu ayat bisa terjadi penafsiran yang berbeda. Peperangan itu sudah terjadi, gempa bumi itu sudah terjadi, kelaparan, aniaya, ya, kelaparan berbicara tentang kemiskinan, bagaimana kemiskinan terjadi, krisis ekonomi, krisis moneter, saudara. Aniaya itu terjadi di mana-mana. Paling tidak satu keadaan ini sedang kita hadapi saat ini, ya.
aniaya, mental health, kelaparan, kemiskinan, krisis moneter, itu kita hadapi. Saudara, bagaimana harus kita menghadapi semuanya? Karena itu sudah ada, sedang terjadi, dan hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat. Kita tidak bisa menghindar, kita harus menghadapi, kita harus berdamai dengan keadaan ini. Bagaimana kita berdamai dengan keadaan ini? Segala sesuatu yang sedang terjadi di sekitar kita, otomatis kita harus menghadapinya. Segala sesuatu yang sedang terjadi di hadapan kita, yang sedang kita alami, kita ada di tengah-tengahnya, kita sedang menjalaninya, saudara. Kita harus berdamai dengan keadaan itu. Caranya bagaimana? Hadapi, saudara. Amin. Firman Tuhan katakan Injil harus diberitakan. Lalu ketika kita menghadapi aniaya, kita akan diberikan kata-kata oleh Roh Kudus. Lalu yang ketiga, kita akan dibenci semua orang, tapi orang yang bertahan kepada kesudahannya akan selamat. Saya mau katakan, saudara, bagaimana kita harus berdamai dengan keadaan di akhir zaman. Yang pertama adalah tetap berpegang pada Injil, baca firman, baca kitab suci, dan beritakan Injil kepada siapa kita harus memberitakan. Karena firman Tuhan katakan, pergi, jadikan segala bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, kita berdamai dengan keadaan manusia di akhir zaman adalah jangan kita tersikap dengan pengajaran-pengajaran yang buruk, tapi beritakan Injil, sampaikan kebenaran, sehingga setiap telinga akan mendengarkan tentang Injil. Yang kedua, hidup oleh Roh Kudus. Ketika kamu menghadapi aniaya, kamu akan diberikan kata-kata oleh Roh Kudus, ucapan itu. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus adalah Parakletos. Saudara tahu apa arti penolong? Ya, dia seperti seorang pengacara. Pengacara adalah orang yang mendampingi orang yang dia dampingi ini. Dia harus menolong dia sampai tertolong dan betul-betul ada di pihak orang itu. Itulah Parakletos, itulah penolong. Sekalipun kita salah, dia akan menyampaikan kebenaran yang membuat kita mengalami pembebasan, pertolongan, hingga kita mengalami kelepasan oleh karena Roh Kudus. Yang ketiga, tetap bertahan sampai pada kesudahan akhir zaman. Berdamai dengan keadaan manusia di akhir zaman artinya ya kita harus menghadapi, tetapi tetap bertahan dan memelihara iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat, tetapi orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Kami berdoa setiap orang yang menghadapi pergumulan, beban berat, masalah di dalam kehidupannya, kiranya mereka ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pokok-pokok doa saudara-saudara yang sudah menitip doa kepada kami, khususnya bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kiranya segala macam bentuk kanker, segala macam bentuk sakit jantung, sakit tumor, sakit kanker empedu dalam nama Yesus ditolong Tuhan, stroke dan lain sebagainya, orang yang terlilit hutang, orang yang mengalami masalah-masalah ekonomi, Tuhan ditolong oleh Tuhan. Yang kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran mereka di dalam Kristus Yesus. Mereka akan menjadi lebih daripada pemenang. Saudara yang sedang sakit, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya menyertai, memimpin, membimbing kamu dimanapun kamu pergi dan ada. Engkau menjadi lebih daripada pemenang. Namamu disebut satu persatu di hadapan Tuhan. Engkau menjadi orang-orang yang berdamai dengan keadaan manusia di akhir zaman. Engkau dapat menghadapinya, engkau bahkan melaluinya. Engkau menjadi lebih daripada pemenang. Aku berdoa pada hari ini Tuhan, khususnya Opung Herliana yang pasca kemoterapi, Ibu Ratni yang mengalami kanker, keluarga besar Simbolon yang mengalami berbagai macam pergumulan. Mereka ingin menjadi lebih daripada menang. Mereka ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Oh, biarlah Engkau melihat keluarga yang haus ini untuk dipulihkan. Keluarga GPD LHK Tuhan, Engkau memberkati keluarga besar Betani Pondano Tuhan. Engkau memberkati keluarga besar Betani Wania Plaza. Engkau memberkati Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus untuk Oma Yoga Tuhan. Berikan dia kesehatan. Oma Eska berkati dengan kesehatan dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya menyertai, memimpin, membimbing dimanapun engkau pergi dan berada. Engkau berdamai dengan keadaan di akhir zaman. Di akhir zaman engkau menjadi lebih daripada pemenang. Engkau keluar sebagai pemenang-pemenang yang meraih mahkota kehidupan. Engkau yang percaya bahwa dia lebih daripada pemenang, diberkati oleh Tuhan, mengalami terobosan dan hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara, selamat beraktivitas and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.